Jumpa lagi di Renungan Harian FKTV edisi hari Senin 23 Maret 2020. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas cintamu yang Engkau berikan kepada kami, dan juga atas rahmat-rahmat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Pada hari ini pula Engkau telah mengajarkan iman kami melalui seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit, di mana di dalam kebingungannya dia, di dalam cintanya kepada anaknya, dia berusaha untuk datang kepada Yesus dan berharap untuk kesembuhan bagi anaknya itu. Namun dengan penuh iman, dia berusaha, dan juga pada akhirnya dengan segala usahanya dia pun memperoleh apa yang menjadi harapannya, yaitu kesembuhan anaknya itu. Maka dengan iman itulah telah menyelamatkan. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa, agar dalam hidup kami setiap hari juga Kau tambahkan iman kami, sehingga kami juga semakin hari kami selalu berharap akan keselamatan yang berasal daripadamu. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, yaitu di mana Yesus telah menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang sedang sakit, kita belajar akan iman dari seorang pegawai istana ini, di mana dengan anaknya yang sedang menderita sakit itu, pegawai istana ini berusaha untuk datang dan menemui Yesus, mohon agar anaknya disembuhkan. Dan apa yang terjadi dalam perjumpaannya di tengah jalan? Pegawai istana itu mohon kepada Yesus supaya datang ke rumahnya, karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Akan tetapi Yesus tidak datang ke rumah pegawai istana itu. Yesus hanya berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu sembuh." Pegawai istana itu percaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu dengan sepenuh hati. Dan ketika pegawai istana itu kembali ke rumahnya, seorang hambanya berkata kepada pegawai istana itu bahwa anaknya sudah sembuh. Iman tanpa dilaksanakan tidak akan terjadi sesuatu. Apa yang dilakukan oleh seorang pegawai istana ini? Dia melakukan apa yang dikatakan Yesus. Meskipun Yesus tidak datang ke rumahnya, namun apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Yesus, seorang pegawai istana ini, dia melakukan dengan penuh iman dalam melaksanakannya itu. Maka pegawai istana ini juga mendapatkan apa yang menjadi harapan dia, memperoleh keselamatan bagi anaknya
yaitu kesembuhan. Mengimani dan melaksanakan memang dapat mendatangkan suatu kebahagiaan dan keselamatan, seperti yang dialami oleh pegawai istana ini, di mana yang sebelumnya pegawai istana ini merasakan suatu kecemasan karena anaknya yang sakit ini. Namun karena didorong oleh Kristus sendiri, dia menemukan kepercayaan, menemukan iman akan Kristus yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyembuhkan. Maka segala sesuatunya dia lakukan untuk anaknya itu. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh pegawai istana dengan ketulusan hati ini sungguh membuahkan suatu hasil apa yang menjadi harapan seorang pegawai istana itu, yaitu kesembuhan anaknya. Anaknya boleh mengalami sembuh kembali dan bahkan merupakan suatu kehidupan. Karena pegawai istana ini sungguh-sungguh melakukan dan berharap akan rahmat Tuhan melalui Yesus sendiri dengan hati yang tulus ikhlas. Maka dalam kehidupan setiap hari, hendaklah kita juga mau datang kepada Yesus, mengungkapkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi isi hati kita ungkapkan kepada Yesus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan kita yakin dengan penuh iman, Tuhan Yesus akan mendengarkan kita dan juga akan memberikan keselamatan kepada kita. Memang semuanya itu tidak mudah. Kita perlu berjuang. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pun juga dengan tekun dan setia untuk tetap datang kepada Yesus dengan segala situasi kita, sehingga apa yang menjadi permasalahan, kesulitan, sungguh-sungguh didengarkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dari seorang pegawai istana ini. Dia seorang pribadi yang dengan keterbukaan hati mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Dia juga tidak takut, tidak malu. Dengan hati yang tulus, dia mengungkapkan segala sesuatu. Dia katakan kepada Yesus. Maka Yesus juga mendengarkan. Dan juga bahkan dia memberikan apa yang menjadi harapannya. Semoga kita di masa Prapaskah ini kesempatan bagi kita untuk tekun dan setia datang kepada Yesus, agar kita semakin hari hidup kita dibaharui dan juga iman kita, sehingga semakin hari kita semakin percaya akan kehadiran Yesus, akan campur tangan Yesus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.